kan? Karena orang dari Dosan itu mereka pintar bertani sawah. Itu kan keahlian. Nggak bisa hanya langsung begitu. Kemudian yang membuat peralatan-peralatan rumah tangga itu kan. Jadi apakah mungkin satu orang bisa melakukan semua pekerjaan itu, membawanya? Itu kan mengusung sebuah kebudayaan. Nggak mungkin kan? Nah, itu dulu secara pikiran sehat dan dulu kita kan. Oke. Oh mungkin saja. Nah, gimana lah? Itu manusia super. Ultra super. Gitu kan? Nah, tapi DNA Toba tidak menyatakan demikian. DNA Toba itu menunjukkan 6 marka. Berarti ada 6 rombongan. Jadi cerita sebagai nenek moyang tunggal yang bernama Si Raja Batak itu hanya tidak benar, tidak pernah ada Si Raja Batak secara fisik, tidak. Itu hanya dikonstruksi oleh pihak Belanda, ya kan? Kemudian Belanda memberitakan W.M. Tegalung, itu asisten Demang di sana di Pangururan. Dia ini kan pegawai Belanda, ya. Jadi datanglah W.M. Tegalung bekerja. Tapi itu pun tidak ketemu sebenarnya. Hanya karena sudah berlarut 13 tahun lebih itu dikerjakan, akhirnya datanglah Ives, itu residen di sana dulu, Residen Tapanuli, diperintahkanlah dia menerbitkan buku ini, cetakkan aja lah begitu. Nah, jadilah buku itu diterbitkan pada tahun 1926. Di dalam buku itu bahwa Si Raja Batak, keturunannya orang Batak, marga ini, marga itu, ini segala macam kan. Nah, Bapak catat satu-satu. Akhirnya kan gini, di dalam konsep itu, dan ini diadopsi oleh banyak buku-buku, ya, bahwa Si Raja Batak itu kemudian punya keturunan, itu Toba, kan gitu Batak. Toba lah ini kan, marga ini, marga itu. Kemudian keturunan Toba ini bermigrasi ke Tanah Papak, menjadi lagi Batak Papak katanya kan gitu kan. Kemudian Batak Toba ini tadi juga dari Toba bermigrasi ke Tanah Karo, ada bermigrasi ke Tanah Simalungun, ada bermigrasi ke Tanah Mandailing. Jadilah ini Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo. Jadi kira-kira dari Cianjur muda-muda semua datangnya ini, ya kan? Keturunan Toba, ya kan gitu. Jadi dibuatlah marga-marganya gitu kan. Coba dulu bayangkan, ternyata hasil tes DNA-nya orang Karo berbeda, ya kan? Hasil tes DNA orang Karo itu 4 marka, itu RP4E, OM95, OM119, RM137. RM137 ini dari India, CRPSE ini C, berarti sangat tua, kan? Kita aja tadi K ya, ini C, jadi lebih awal, ya kan? Jadi ini dari Asia datangnya. Kemudian OM95 kita juga ada, ya kan? OM119 mereka lebih banyak. OM119 ini ada 35% mungkin. Ini dari dekat Tonkin juga, dekat dari Yunan, ya, di sekitar situ. Dan mereka ini berbahasa Austronesia. Jadi kalau yang dari Yunan ini, yang dari dekat-dekat Yunan ini, dekat Tonkin ini, OP201 dan OM119 ini, mereka ini kan dari Asia Daratan ya. Ini bahasa mereka ini sebenarnya lebih condong kepada Proto-Austronesia, yang justru bahasa Austronesia yang dari Taiwan tadi, OM1110 dan OP203 ini bahasanya Taiwan, ya kan? Dan ini orang nenek moyang orang Yes itu. Jadi bahasa mereka kan berbeda. Nah, kita lebih condong Proto-Austronesia. Jadi bahasa Austronesia tua gitu ya. Nah, itu bahasa kita. Jadi ini dari Asia Daratan tadi, dekat Tonkin tadi gitu. Beda. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Karo keturunan dari Toba, nggak mungkin, DNA-nya beda. Jadi sekarang lah pokoknya DNA bapak kan dengan bapak kan, kamu itu kan anak bapak, DNA-mu kan pasti sama dengan DNA bapak, ya kan, karena keturunan kan gitu kan. Nah, sama, bahkan mungkin dengan DNA pun juga begitu kan. Nah, ini beda gitu kan. C, malah C lagi gitu kan. Lebih dia dari awal gitu kan, dari itu marka yang lebih tua kan gitu kan. Nah, coba lah, jadi nggak mungkin. Jadi Karo itu bukan keturunan dari Toba, bukan. Jadi itu bapak tegas-tegas gitu ya. Nah, demikian juga dengan Papak. Papak sudah punya marga-marga dan mereka punya tanah ulayat, ya.
gitu. Jadi intinya bahwa itu adalah konstruksi Belanda untuk menjadikan secara politis bahwa itu menjadikan satu suku bangsa Batak yang image-nya Kristen, sehingga pada suatu saat tertentu bila mana dibutuhkan ini bisa dibenturkan supaya mereka tidak menjadi penjajah kan, gitu ya, penjajah itu gitu. Jadi si Raja Batak, dan ini yang disebut dengan bangsa Batak kan, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Batak Papak, Batak Simalungun, ini yang disebut dengan bangsa Batak. Jadi istilah Batak dan tanah Batak itu dari misionaris, si Raja Batak, bangsa Batak, Tarombo bangsa Batak itu dari Belanda, itu yang dikonstruksi oleh Belanda. Berarti kan tadi kan semua sampai dari muncullah sebutan Batak itu atau segala macam cara baca Batak itu kan semua berarti ya taktik apa ya? Taktiknya Belanda lah gitu kan, ya, Belanda. Kerajaannya Belanda lah. Kerajaannya Belanda. Terus ya sebenarnya yang tahu kan Batak itu ada Toba tadi lah, Pak, terus Karo, terus Simalungun juga ada, terus Mandailing, terus bahkan tadi juga Bapak ada Nias juga. Nah terus itu sebenarnya gimana mereka? Bapak ada hubungannya kan? Okay. Jadi sebelum buku Buaya Muka Galung itu ditulis tahun 1926 gitu ya, di awal abad ke-20 itu orang Belanda menggerakkan orang Toba pindah ke tanah Papak, bahkan sampai ke Aceh, itu di Kota Cani. Kemudian sebagian ada yang pindah gerakan ke tanah Simalungun. Ini kalau sebagai desain ini Belanda ingin menjadikan ini menjadi sebuah suku bernama Batak, tetapi dengan proses di dalam adalah Tobanisasi. Kayak tanah Papak. Papak itu jelas kok punya tanah ulayat yang dipegang oleh marga-marga tertentu, yaitu marga-marga Papak, itu marga Toba. Kalaupun ada Toba di situ, itu marga Sagala ya, atau yang lain, mereka tidak pemegang hak ulayat. Jadi mereka jelas sebagai pendatang gitu, posisinya gitu. Jadi pemegang hak ulayat adalah marga-marga Papak yang asli itu. Jadi itu membuktikan dan sekarang itu dipegang oleh lembaga adat Sulang Silima, begitu. Kalau kita melihat kayak Papak, saya ambil contoh dengan marga-marga Cicike itu, ada 7 marga ya, dari Cicike itu marga Ujung, marga Capah, marga Berdiri, dan lain-lain lah ya. Itu mereka menurut ceritanya itu dari Cicike di dekat Tepoler kan, di sekitar sana kalau mau ke jalan Mokotele gitu ya. Ibunda mereka yang pertama itu adalah Beru Saraan sama Beru Padang. Dan si Cicike ini sudah 36 generasi. 36 generasi kan. Jadi mertuanya itu Padang dan marga Saraan itu tentu lebih lagi, lebih tua lagi kan gitu kan. Sedangkan marga Toba Papa aja pun masih 14, 2 kali setengah. Ya kan gitu. Taruh 20 generasi kan, paling banter 25.